Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin melakukan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nilasari. Saya ingin menjelaskan tentang demokrasi Indonesia. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang berarti demokratia. Demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban perlakuan sama terhadap seluruh warga negaranya. Pengertian demokrasi menurut beberapa ahli. 1. Demokrasi menurut Montesquieu. Kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu yang pertama legislatif, merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang. Yang kedua itu eksekutif, yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang. Yang ketiga itu yudikatif, yang memegang kekuasaan untuk mengadili melaksanakan undang-undang. Yang kedua itu ada demokrasi menurut Abraham Lincoln, yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang ketiga itu ada demokrasi menurut Aristoteles, yang mengemukakan ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan karena hanya melalui kebebasan setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Keempat itu ada demokrasi menurut Harris, suatu bentuk pemerintahan dari rakyat juga merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk pemerintah. Yang kelima itu ada demokrasi menurut International Commission of Justice adalah bentuk pemerintahan di mana hak dalam suatu membuat keputusan politik harus diselenggarakan oleh rakyat melalui para wakil yang terpilih dalam suatu proses pemilu. Jenis-jenis demokrasi. 1. Ada demokrasi menurut cara aspirasi. Yang pertama itu demokrasi langsung, merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Yang kedua itu ada demokrasi tidak langsung, merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. 2. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama itu demokrasi liberal, merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Yang kedua itu demokrasi rakyat, merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum dan negara. 3. Demokrasi Pancasila, merupakan demokrasi yang ada di Indonesia, bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berajaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Demokrasi Pancasila pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat. Sampai saat ini Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang bersumber pada falsafah Pancasila. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Viryal Hoironabiha. Dan yang selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya Viryal Hoironabiha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firul Khairan Nabiha. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Siti Nilasari, yaitu ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri demokrasi yang pertama itu adalah pemerintah didasarkan oleh kemauan atau kepentingan semua rakyat. Yang kedua, ciri konstitusional yaitu hal yang berhubungan dengan kekuasaan, kehendak atau kemauan dari rakyat yang ditulis di dalam konstitusi atau undang-undang dalam suatu negara. Yang ketiga itu ciri perwakilan, yaitu yang mengatur kedaulatan rakyat yang diwakili oleh beberapa orang yang dipilih oleh rakyatnya itu sendiri. Lalu yang keempat itu ada ciri kepartaian, yaitu partai menjadi media atau sarana bagian dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Lalu yang kelima itu ada ciri kekuasaan, yaitu pembagian atau pemisahan kekuasaan. Lalu yang keenam itu ada ciri bertanggung jawab, yaitu adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih ikut dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Lalu selanjutnya ada contoh-contoh demokrasi. Yang pertama ada jenis-jenis demokrasi, dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama demokrasi langsung, contohnya ikut dalam pemilu dan pilkada. Lalu yang kedua demokrasi secara tidak langsung, yaitu contohnya proses pembuatan undang-undang yang diwakilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Lalu yang kedua itu ada demokrasi perwakilan
dengan sistem pengawasan langsung dari rakyatnya dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, referendum wajib. Contohnya seperti pemungutan suara pemisahan Timur-Timur dan persetujuan pembuatan undang-undang. Lalu yang kedua itu ada referendum tidak wajib. Contohnya seperti peranan politik yang tidak begitu menonjol tetapi kehendaknya dapat diketahui secara langsung. Lalu yang ketiga itu ada referendum konsultatif, yaitu kurangnya rakyat dalam memahami tentang undang-undang, namun undang-undang tersebut harus dimintai persetujuan dari rakyatnya. Lalu yang ketiga itu ada demokrasi berdasarkan perhatian dan prioritas yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama demokrasi formal, yaitu adanya lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Lalu yang kedua itu ada demokrasi material, yaitu adanya lembaga-lembaga rakyat yang hanya sebagai simbol dan hanya mementingkan kepentingan negaranya daripada rakyatnya. Lalu yang ketiga itu ada demokrasi campuran, yaitu rakyat memilih sendiri anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerahnya atau DPRD. Lalu wakil itu dikontrol oleh rakyatnya melalui sistem referendum. Keempat itu ada demokrasi berdasarkan prinsip ideologi yang dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada demokrasi liberal, yaitu adanya sistem multipartai dan mendorongnya lahirnya partai-partai politik. Lalu yang kedua itu ada demokrasi rakyat, yaitu adanya pemilihan presiden dan wakil presiden. Kesimpulannya yaitu demokrasi adalah pandangan atau gagasan yang mengutamakan persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan terhadap setiap warga negara. Demokrasi memiliki berbagai macam, yaitu yang pertama ada jenis-jenis demokrasi, yang kedua demokrasi perwakilan dengan sistem langsung dari rakyatnya, lalu yang ketiga demokrasi berdasarkan perhatian atau prioritas, lalu yang keempat demokrasi berdasarkan prinsip ideologinya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.